Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahannya terhadap kita semua. Meskipun kita belajar daring, kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS MK Agama Islam. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama? Lalu uraikan manusia itu apa dan agama itu apa? Dan hubungkan manusia kenapa butuh agama. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Al-Isra ayat 70. Yang kedua, sering disingkat dengan KBBI. Agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kenapa manusia butuh agama? Karena agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafisika dan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kata suka maupun duka. Soal yang kedua, apa yang menjadi sumber ajaran Islam? Uraikan sumber ajaran Islam. Jadi Islam itu apa dan sumbernya apa? Sumber ajaran Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis atau As-Sunnah, dan Ittihad. Satu, sumber ajaran Islam Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan atau akidah atau tauhid atau iman, peribadahan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Yang kedua, sumber ajaran hadis atau As-Sunnah. Hadis disebut juga As-Sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan atau tradisional. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan atau takhrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Yang ketiga, sumber ajaran Islam Ittihad. Ittihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, apa yang menjadi ruang lingkup kajian akidah? Uraikan dan jelaskan. Ruang lingkup akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah secara formal ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang 6. Sementara ulama dalam kajiannya tentang akidah Islam menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan Allah, seperti
wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah, perbuatan-perbuatan af'al Allah dan sebagainya. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Yang keempat, apa kerangka dasar ajaran Islam? Kerangka dasar ajaran Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Secara umum, aturan itu dibagi menjadi tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas Muslim. Ajaran Islam yang berisikan tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap Muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Seorang manusia disebut Muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Karena itu, akidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Yang kedua, syariah. Syariah komponen Islam yang kedua adalah syariah yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Syariat adalah sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam. Syariah atau sistem nilai Islam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dalam kaitan ini, Allah disebut syari atau pencipta hukum. Yang ketiga, akhlak. Akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang perilaku atau sopan santun. Akhlak maupun syariah pada dasarnya membahas perilaku manusia, tetapi yang berbeda diantaranya adalah objek material. Syariah melihat perbuatan manusia dari segi hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan akhlak melihat perbuatan manusia dari segi nilai atau etika, yaitu perbuatan baik ataupun buruk. Yang keempat, keterkaitan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan
yang hendak dicapai agama. Oleh karena itu, ketika komponen tersebut Soyongyan terintegrasi dalam diri seorang muslim, integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah akidah, sementara batangnya, dahan, dan daunnya adalah syariah. Sedangkan buahnya adalah akidah muslim. Yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada Allah sehingga tergambar akhlak yang terpuji. Atas dasar hubungan itu, maka seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah, maka orang itu termasuk dalam kategori kafir. Yang kelima, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Lalu sebutkan 25 Nabi dan kenapa kita harus mengimani qada dan qadar. A. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi merupakan sebuah kata yang berasal dari kata bahasa Arab naba yang artinya dari tempat yang tinggi. Pengertian Nabi adalah seorang manusia dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan kata Rasul berasal dari kata bahasa Arab risalah yang artinya penyampaian, sehingga Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. B. 25 Nabi secara berurutan adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. C. Alasan mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar. Disebabkan karena apabila seorang muslim tidak mempercayai satu hal saja yang terdapat dalam rukun iman, maka seorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Padahal sesuai dengan surat An-Nisa ayat 57 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kesimpulannya, orang diwajibkan untuk mengimani qada dan qadar yang lebih ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat senantiasa berusaha untuk merubah keadaan hidupnya dan juga agar manusia dapat menghindari sikap putus asa dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang tidak mengimani qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipastikan kelak bahwasanya balasannya di akhirat adalah siksa api neraka yang panas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.